Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa di mana saja Anda berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita mendapatkan nikmat sehat, kita berupaya dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan kehidupan kita. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup dan panjang umur hingga kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jabul zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Pemirsa, di mana saja Anda berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bulan puasa, tidak hanya ibadah puasa yang kita lakukan, namun juga kita berkewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Kita tahu malamnya memang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Namun kita mungkin umat Islam, bahwasanya sholat ini mungkin hanya sebagian saja yang benar-benar istiqomah melakukan ibadah sholat 5 waktu. Yang wajib kita lakukan 5 waktu. Sholat zuhur, asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Subhanallah. Bahwasanya manusia zaman akhir zaman ini begitu sibuk. Kita disibukkan pekerjaan, kita disibukkan oleh bisnis, kita disibukkan oleh senda gurau, kita sibukkan berada di kafe, anak-anak muda, ya, dengan gamenya santai, lupa akan waktu sholat. Maka di bulan Ramadan ini momentum kajian kita terkait dengan sholat. Karena sholat ini sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW sampai dipanggil oleh Allah dengan Isra Mi'rajnya. Maka apa saja keutamaan sholat, agar kita semangat untuk melaksanakan ibadah sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan sholat, Rasulullah SAW menyampaikan, diriwayatkan bahwasanya ibarat sholat itu tiang agama. Tiang dari bangunan, kalau bangunan itu tidak ada tiangnya maka akan runtuh. Kalau ada tiangnya maka kuat bangunan itu. Begitu juga sholat. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat maka kuatlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Yang pertama, sholat penyejuk hati, penghibur jiwa. Orang yang sholat terhibur jiwanya, penyejuk hatinya, tenang hatinya. Rasulullah SAW jika ingin mendapatkan kesejukan hatinya, dia melaksanakan sholat. Perbanyak sholat dengan sholat sunnah. Luar biasa Rasulullah SAW. Dijamin surga oleh Allah, tapi kakinya ibaratnya bengkak-bengkak. Kenapa demikian? Karena dia ingin bersyukur pada Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW menjadi contoh. Beliau yang dijamin surga saja melaksanakan sholat. Sholat penyejuk hati dan penghibur jiwa kita. Jika kita ingin mau jiwa kita tenang, maka kita melaksanakan ibadah sholat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sholat, maka hati kita akan tenang. Yang kedua adalah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah, saat ini berat hidup kita. Ada orang yang saking beratnya bunuh diri. Kenapa demikian?
Dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang terjerat pinjol karena dia merasa dia tidak ada pertolongan. Mungkin bisa jadi karena dia meninggalkan sholat. Maka orang yang sholat dengan benar, sholatnya tepat waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji saat ini begitu banyak, apalagi kemungkaran di dunia ini. Maka orang yang sholat akan terhindar dari kemaksiatan, dari perzinahan, dari mabuk-mabukan, dari hal yang sangat menzolimi orang lain, maka dia akan terhindar. Subhanallah. Yang ketiga adalah sholat penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Kalau kita ingin ditolong Allah, maka kita sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sabar dan sholat. Maka itulah fungsi kita, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan minta-minta kepada manusia. Mintalah, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah, orang yang curhat, minta kepada Allah, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah bahwasannya orang yang sholat, keutamaan sholat, pahala dan kebaikan yang besar yang disiapkan untuk hambanya yang mendirikan sholat. Orang yang sholat, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah dia akan mendapatkan cahaya. Orang yang sholat, orang yang rajin sholat, dia mukanya akan bercahaya. Bukan bercahaya dia bersinar, tapi orang melihatnya teduh, orang melihatnya seolah dia bersih karena cahaya dari wudhunya. Tatkala dia sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, baik cahaya itu hidayah dari Allah maupun dalam dia wajahnya dia bercahaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan memberikan bahwasanya orang yang sholat dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan. Subhanallah. As-sholatu nur. Dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya sholat adalah cahaya. Maka kalau kita ingin dipandang oleh orang lain, ya, maka bukan kita ingin dipandang secara manusiawi, tapi Allah lah yang memberikan cahaya kepada orang yang sholat. Subhanallah. Bahkan orang yang sholat itu penggugur atas dosa-dosanya dan membersihkan segala kesalahannya. Maka orang yang sholat, insya Allah berguguranlah segala dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan antara sholat yang satu waktu dengan sholat waktu yang berikutnya adalah penggugur dosa. Antara sholat Jumat dengan sholat Jumat yang seterusnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Kita punya dosa pagi hari, kita sholat zuhur, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Lalu kita bermaksiat pada siang hari, lalu kita sholat asar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hilap lagi pada sore atau malam harinya, maka kita sholat isya atau sholat pagi subuh, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nikmatnya umat Islam kalau melaksanakan ibadah sholat, maka dosa-dosanya akan berguguran. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat karena kita merasa orang yang paling sibuk. Apa kita orang yang paling sibuk? Apakah kita mengejar dunia? Berapa harta yang kita raih dari dunia yang kita dapatkan? Apakah dunia itu menolong nanti kita, kehidupan kita setelah dunia ini? Apakah kita orang yang paling terhormat di dunia ini? Maka kita sibuk dengan urusan jabatan kita. Maka kita sadar bahwasannya jabatan kita, umur kita, semua akan kembali kepada Allah. Maka laksanakanlah sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat kajian Ramadan kita kali ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.